merawat soal-soal yang sederhana dan mengingat soal-soal yang terlupa. Bersama saya, Pri GS. Suatu sore anak-anak saya memesan GoFood. Ini menjadi sebuah daya bantu yang luar biasa selama pandemi ini, karena kami memang relatif disiplin tinggal di rumah, sehingga beberapa kebutuhan yang bisa kita substitusikan kepada pihak lain kami akan lakukan itu, termasuk membeli lauk pauk, membeli makanan, dan soal-soal yang bersifat keseharian itu. Datang beliau dalam rintik hujan, tapi langit mulai gelap ya. Dan seperti lazimnya kedatangan pesanan-pesanan semacam itu, kami ya praktis saja walaupun tidak harus menghilangkan sebuah tata krama pergaulan. Terima kasih Mas. Mari, selamat jalan, hati-hati di jalan. Kami sering menyisipkan sebuah etika-etika kecil semacam itu. Nah, sore itu pun kami lakukan dengan cara semacam itu. Anak-anak ya, saya ada di dalam tapi cukup bisa melihat komunikasi mereka. Terus saya mengerjakan ini, itu. Saya berlalu dari ruang ke ruang. Terus di dalam lintasan itu, setelah sekian waktu, melihat lagi ke depan, oh, beliau masih ada di situ. Saya langsung mengerti, karena begitu makanan kami terima, hujan deras menggujur dengan sebuah gujuran yang makin deras, sehingga wajar kalau Mas GoFood ini berteduh. Begitu pikiran saya. Di depan rumah itu ada pohon mangga yang batangnya sudah sebesar tubuh orang dewasa, sehingga beliau tampaknya mengambil posisi berteduh dengan cara menempelkan tubuhnya di pohon. Dan kesimpulan saya, benar beliau memilih berteduh. Walaupun saya duga kenapa saya langsung berkonsentrasi ke lain hal dan tidak memperhatikan Mas GoFood ini, karena walau hujan, walau panas, pikiran saya sudah membayangkan satu skenario yang jamak saya lihat. Beliau-beliau ini adalah orang-orang lapangan yang sangat tabah dan sangat kuat ya, dalam panas dan hujan pun sering tidak serta-merta menyurutkan semangat kerja mereka, sehingga dugaan saya karena mungkin ada tugas-tugas lain, walaupun hujan itu akan menderas, beliau akan tetap melaju. Ternyata tidak. Dari ini punggungnya terlihat, oh masih di situ. Sementara di musim pandemi ini, hari-hari kami di rumah itu lebih banyak pagar kami kunci, ya, tidak menghalangi keakraban kepada tetangga, kepada teman-teman yang lewat di depan rumah, karena pagar kami rendah dan relatif terbuka sebetulnya. Hanya demi rasa aman, rasa nyaman, kami terbiasa mengunci pagar itu. Juga untuk memberi sebuah ruang-ruang berdialog ketika ada seseorang yang di luar yang kami perkirakan yang akan langsung masuk ke rumah. Karena sering sekali ada entah penjual ini, entah pencari donasi yang kadang-kadang secara sopan santun tidak terlalu kami setujui kalau pagar itu terbuka sedikit saja langsung berada tepat di pintu itu, sehingga membuat kami kaget. Kami tentu tidak serta-merta menolak kedatangan beliau-beliau itu,
Hanya kedatangannya sering mengagetkan kami, sehingga fungsi pagar yang terkunci ini sebagai jalur pengaman agar kami punya persiapan-persiapan saraf untuk menyambut siapapun yang datang. Lebih pada persoalan itu. Sehingga pagar terkunci, melihat seseorang yang dalam pekat hujan itu berteduh di bawah pohon, sangat menyentuh hati kami. Saya keluar untuk buru-buru. Mas, adakah jenengan pengen berteduh di dalam saja kalau memang tidak melanjutkan perjalanan karena hujan deras ini? Monggo saya bukakan pagar saya. Orang itu kaget bahwa saya keluar lagi dan mempersilahkan dia untuk masuk saja. Bukan masuk di dalam ruang tamu pasti membuat beliau kikuk, dan kami juga agak kikuk juga kalau harus berada di ruang tamu. Bukan karena tidak boleh atau boleh, tetapi lebih bahwa setiap kita memiliki kenyamanan-kenyamanan, bahkan juga beliau, agar berada di ruang-ruang yang sama-sama nyaman. Kami berdua ini. Di rumah itu, di samping rumah ada gazebo, ada pendopo yang beliau bisa saya persilahkan ke sana. Kaget, orang ini kaget ternyata. Melihat tuan rumah itu keluar lagi hanya untuk mempersilahkan, membukakan gerbang agar beliau masuk ke dalam rumah. Apa jawabnya? Oh tidak Pak, tidak, saya akan meneruskan perjalanan, hanya saya sedang akan mengambil jas hujan. Ternyata beliau itu berhenti bukan benar-benar ingin berteduh, tapi butuh waktu untuk mengambil jas hujannya yang disimpan di dalam jok itu. Nah, sedulur-sedulurku, teman-temanku, apa yang ingin saya ceritakan adalah sapaan-sapaan kecil itu ternyata membuat Mas GoFood ini menampakkan sebuah reaksi-reaksi yang sangat berbeda, yang walaupun dalam pekat hujan, dalam cuaca dingin, tiba-tiba beliau menjadi hangat dan bersemangat karena sebuah tawaran-tawaran sopan santun yang sebetulnya sangat sederhana. Jadi di dalam suasana-suasana yang paling murung sekalipun, paling berat sekalipun, dalam hujan dan dingin serta angin yang sangat kencang, ketika kita masih berkesempatan menawarkan kehangatan pergaulan, seseorang itu akan terbakar oleh api apresiasi yang akan menyemangati hidupnya. Maka saudaraku, di dalam keadaan apapun, ayo kita biasakan mengapresiasi manusia lain dengan memberi sebuah atensi-atensi yang paling sederhana sekalipun, karena dampaknya sungguh tidak sederhana. Mari kita berlatih secara bersama-sama.